Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan kebaikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Rasul-Nya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan akidah tauhid di bab tentang bab perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seseorang, dan di antara hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba adalah kebid'ahan, yaitu perkara-perkara baru dalam urusan agama. Setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap tindakan, baik itu menghadirkan sebuah perbuatan atau meninggalkan sebuah perbuatan yang diyakini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang pensyariatannya, maka inilah bid'ah secara agama yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan sebagai sebuah kesesatan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita akan menyebutkan berikutnya tentang zikir yang bid'ah, bentuk-bentuk zikir yang bid'ah. Bentuk yang ketiga para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah melafadzkan zikir yang disyariatkan yang dikaitkan dengan zaman atau masa, waktu maupun tempat atau kondisi tertentu, ya. Kita ulangi, jenis ketiga dari zikir yang tidak disyariatkan atau zikir yang bid'ah adalah melafadzkan zikir yang disyariatkan yang dikaitkan dengan waktu, tempat, atau kondisi tertentu yang sesungguhnya bukan pada tempatnya. Secara khusus, lebih-lebih apabila zikir tersebut ya diulang-ulang dalam kondisi tertentu yang tidak disyariatkan, seperti seseorang yang dia mengucapkan isti'adzah ketika menguap. Seseorang yang menguap dengan membuka mulutnya atau dia menutup mulutnya ketika dia menguap, lalu dia membaca
ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini merupakan bacaan zikir yang tidak disyariatkan alias bid'ah. Begitu juga bentuk taswib yang dilakukan oleh orang-orang saat ini, yaitu menyerukan salat setelah adzan, ya, menyerukan salat setelah adzan. Seseorang muadzin setelah dia adzan lalu dia memanggil orang-orang, ya, dengan salat. Maksudnya adalah memerintahkan manusia untuk salat, seperti dia nyatakan salat, 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 baik itu sebelum adzan maupun setelah adzan, yang disebut dengan taswib dalam istilah mereka. Hal ini diingkari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula hal yang sama diingkari oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya adalah membacakan zikir yang tertentu ketika melakukan putaran tawaf, ya. Zikir yang tertentu ketika melakukan putaran tawaf, yang tentunya ini bukan zikir yang disyariatkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berbeda halnya ketika, ya, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ketika berpas-pasan dengan rukun yamani dengan rukun yang ada, atau dua rukun yamani, ya, karena ini memang disyariatkan. Demikian, ya. Ini terkecualikan hal ini. Yaitu zikir yang dimaksud di sini yang tentunya adalah zikir yang bid'ah adalah melafadzkan zikir khusus yang tidak disebutkan dalam dalil, tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan zikir itu dibaca ketika melakukan putaran tawaf. Demikian. Begitu juga atau membaca zikir tertentu ketika, ya, menjadikan makam Ibrahim atau sedang menuju ke makam Ibrahim, atau menjadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat arah salat, ya. Demikian. Yang nanti sejajar dengan Ka'bah tersebut. Seperti itu. Nah, ini sebagaimana yang terdapat di dalam buku-buku saku yang dibaca oleh sebahagian jemaah haji atau umroh. Itu dikarenakan, ya, ketidaktahuan mereka tentang hukum haramnya membaca, ya, zikir-zikir tertentu di tempat-tempat seperti ini, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Nah, semua hal ini para muslim rahimani rahimakumullah adalah diharamkan, karena itu merupakan perkara baru dalam urusan agama yang disebut dengan kebid'ahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya banyak dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Al-Qur'an itu terkait dengan, ya, celaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membuat syariat tentunya. Itu dalil-dalil tentang larangan terhadap bid'ah. Demikian, dan ancaman bagi pelaku bid'ah. Demikian pula, ya, kesepakatan keseluruhan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk meninggalkan bid'ah. Nah, tentunya apabila hal-hal tersebut, ya, hal-hal tersebut merupakan hal yang disyariatkan, tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukannya, ya. Orang yang paling bersemangat untuk melakukannya, karena mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan Hudzaifah ibn Yaman, ya, radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ini menunjukkan gambaran bagaimana para sahabat begitu bersemangat sampai-sampai mereka bertanya tentang kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menunjukkan, ya, mereka adalah orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata an yudrikani. Dahulu orang-orang, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Nah, ini lihat para sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu bersemangat
ya untuk mengetahui kebaikan dan mengamalkan kebaikan. Sampai-sampai mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan itu. Demikian, ya. Sementara aku, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatirkan keburukan itu menimpaku. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebahagian para sahabat kita dapatkan, ya, dalam riwayat mereka ini melarang dan mengingkari hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan kebid'ahan hal tersebut. Sebagian dari zikir-zikir yang telah kita sebutkan ini dinyatakan makruh oleh sebagian para ulama, tidak sampai kepada hukum haramnya, demikian. Namun tentunya wajib bagi setiap muslim, ya, wajib bagi setiap muslim untuk membiasakan diri, ya, menetapkan diri, ya, melakukan ibadah-ibadah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberlakukan syariat ini di permukaan bumi. Maka sebagai konsekuensi dari persaksian kita bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dalam 2 kalimat syahadat, ya, setelah kita mengucapkan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan, ya, syahadat Rasul berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi ketika kita mengungkapkan hal tersebut, yaitu artinya bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka ini menuntut kita untuk mengambil syariat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menjadikan ibadah itu harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberlakukan syariat ini. Nah, siapa saja yang membuat bid'ah dengan cara dia, ya, mengambil petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengambil satu bentuk ibadah dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari dirinya ataupun dari tokoh-tokoh atau manusia yang lainnya, maka ketahuilah sesungguhnya hal ini membuat cacat pada persaksian syahadat Rasulnya. Seseorang yang membuat bid'ah, maka sesungguhnya dia telah membuat cacat pada ungkapan dirinya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Demikian. Sesungguhnya tidak jujur dia mengungkapkan hal tersebut. Sesungguhnya tidak benar dia mengungkapkan hal tersebut, di mana ternyata tindakannya menunjukkan dia tidak sedang menjadikan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad SAW, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berbuat bid'ah, di mana dia mengambil syariat dari selain syariat Nabi Muhammad SAW, baik itu dari dirinya yang dianggap baik ataupun dari tokoh-tokoh atau manusia-manusia yang dianggapnya, ya, memiliki keutamaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim wajib baginya untuk bersemangat melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjauhi segala bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk amalan, ya, yang diadakan baru, yang dimunculkan baru, yang tidak ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu pada zat amal ibadah tersebut maupun pada tata caranya maupun pada penentuan bilangan waktu dan tempatnya. Ya, mengapa? Karena itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Karena itu melanggar, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya dengan maksud mencela, am lahum syuraka'u
lahum am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa saja yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini pertanyaan yang merupakan celaan, ya. Ini pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Kalau mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang memberlakukan syariat ini yang tidak Allah izinkan, maka sesungguhnya mereka telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan perbuatan tersebut merupakan bentuk kebid'ahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya didurhakai dengan cara dibuat ya amalan-amalan ibadah yang baru, yang terlarang, yang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini bisa menghantarkan kepada ya amalan-amalan ibadah yang mengandung kesyirikan. Demikian, ya. Mengapa? Nah, begitulah ya hebatnya syaitan ya menghantarkan manusia kepada keburukan yang lebih parah. Ya, karena sesungguhnya satu keburukan, satu dosa, satu pelanggaran, satu penyimpangan ini akan menghantarkan kepada penyimpangan yang lain bahkan lebih parah. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama juga menyebutkan bahwasanya ya perkara-perkara bid'ah ini sesungguhnya bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, perkara-perkara bid'ah ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contohnya seperti adalah ya salatul Fatih, ya salatul Fatih yang diyakini di dalam salat ini, ya salat ini, doa ini sepertinya ya. Ini diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang syirik, ya. Mereka meyakini bahwasanya ya salatul Fatih ini, ya salawat yang disebut dengan salatul Fatih atau zikir yang disebut dengan salatul Fatih, ya orang yang melakukannya dan orang yang membiasakan hal ini meyakini bahwasanya ya bacaan ini lebih afdal ketimbang Al-Qur'anul Karim. Ya, bacaan ini dianggap lebih afdal ketimbang Al-Qur'anul Karim. Coba bayangkan ya, perhatikan ya, bacaan-bacaan pada salatul Fatih ini ya, ini dianggap lebih afdal ketimbang Al-Qur'anul Karim. Lebih afdal, luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal Al-Qur'anul Karim ini adalah firman-firman Allah tabaraka wa taala. Firman-firman, ungkapan-ungkapan kalam Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya. Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha memiliki karunia dan keutamaan. Tentunya ungkapannya, firmannya, kalamnya itu lebih utama, itu lebih afdal ketimbang segala sesuatu. Bagaimana bisa ya bacaan-bacaan dalam salatul Fatih ini dikatakan lebih utama padahal dia buatan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan disebutkan bahwasanya ya salatul Fatih ini lebih afdal ketimbang zikir-zikir yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Ini luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Yang ini merupakan bentuk ya tentunya adalah kesyirikan ya sekaligus kekufuran. Baik. Begitu juga sebahagian orang meyakini bahwasanya wirid yang disebut dengan dalailul khairat atau yang semisalnya ini lebih afdal ketimbang Al-Qur'an. Ini lebih afdal ketimbang Al-Qur'an. Ketahuilah ini merupakan bentuk kesyirikan. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, bahkan itu kesyirikan dengan satu syirik akbar.
Nah, oleh karena itu wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap mukmin apabila dia ingin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir apapun, maka dilihat, maka dia wajib untuk melihat ya, apakah zikirnya tersebut itu terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga nanti dia bisa mengamalkannya ya. Atau dia tidak terdapat zikir tersebut. Kalau tidak terdapat maka jangan diamalkan. Dia tinggalkan. Ya. Kalau tidak terdapat dalam dalil maka dia tinggalkan. Siapapun yang mengamalkannya dan siapapun yang mencetuskannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, setelah dia mengetahui bahwasanya zikir tersebut, ini cara khusus adalah amalan zikir ya. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Walaupun ini adalah bentuk kaidah umum. Setelah kita mendapatkan seorang muslim ya, setelah dia wajib bagi dia untuk melihat ya, ketika dia hendak berzikir, dia harus memastikan zikir tersebut adalah zikir yang disebutkan dalam dalil, zikir yang memang itu dinyatakan dalam dalil sebagai zikir ya. Kemudian setelah itu, setelah dia memastikan, maka pastikan juga yang kedua adalah tata cara dari zikir tersebut. Apabila bersifat khusus maka dikhususkan. Seperti contohnya zikir setelah salat ya. Seperti bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya, Allahu akbar dibaca sampai 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka baca ini berdasarkan ya tata cara yang khusus, karena disebutkan secara khusus, yaitu dibaca dalam kondisi yang khusus, yaitu sendiri dan dia setelah sholat. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Maka jangan dibaca di tempat yang lain kecuali apabila memang ada dalilnya. Seperti contohnya ini dibaca ketika hendak sholat, hendak tidur, ya, dibaca ketika hendak tidur, namun tidak ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian. Yaitu bacaan subhanallah dibaca ya sampai 33 kali, alhamdulillah sampai 33 kali, Allahu akbar juga sampai 34 kali. Demikian seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah ya apabila zikir tersebut tata caranya mutlak, artinya tidak disebutkan ya, baik itu tata caranya, tidak disebutkan juga bilangannya, tidak disebutkan juga waktu dan tempatnya, maka silahkan lakukan zikir tersebut ya dengan zikir yang tanpa menetapkan waktu, tempat dan bilangan. Apabila bacaan zikir tersebut telah disebutkan namun dengan secara mutlak, yaitu tidak menetapkan tata cara, waktu, tempat dan bilangan, maka silakan baca tanpa menetapkan bilangan, waktu, tempat dan tata caranya, seperti itu. Seperti contohnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wabikulli tahlilatin sadaqah, dengan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Maka silahkan baca la ilaha illallah itu tanpa menetapkan tata caranya, tidak menentukan tata caranya, tidak ditentukan dengan cara berjamaah, tidak ditentukan tata caranya dengan dikomando oleh satu orang, ya, tidak juga ya dengan suara yang bersamaan, ya, maka silakan lakukan tanpa menetapkan tata cara yang khusus. Kemudian tidak juga melakukannya dengan menetapkan bilangan, tidak harus sampai 100, tidak harus sampai 1000, ya silakan berapa saja. Begitu juga ya tanpa menetapkan tempatnya, tidak harus contohnya ketika habis sholat, ya, maka silahkan lakukan ketika di atas kendaraan, ketika sedang berjalan, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring, ketika sedang menanti seseorang,
ketika seterusnya di waktu-waktu yang tidak terlarang, ya, seperti itu. Begitu juga di tempat yang silakan, tidak perlu menentukan tempatnya, ya, tidak perlu harus duduk dulu di mihrab atau duduk di tempat sholat, demikian seterusnya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Maka lakukan, ya, apabila memang zikir tersebut telah ditetapkan bacaannya, namun secara mutlak, ya, tidak ditetapkan dia tata caranya, bilangannya, waktu dan tempatnya, maka lakukan secara mutlak pula. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun zikir-zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang maksudnya muqayyad ini adalah dikhususkan dengan penetapan waktu, penetapan tempat, penetapan bilangan, ya, penetapan tata cara, maka ya silahkan lakukan berdasarkan, ya, riwayatan hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali kita akan jelaskan mengapa kita menyebutkan hal ini para muslim rahimani rahimakumullah. Kita akan ungkapkan beberapa patah kata yang akan mengakhiri pembahasan tentang masalah bid'ah ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita membahas hal ini sesungguhnya merupakan bentuk kecintaan kepada agama ini. Ini yang pertama. Sesungguhnya bentuk juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, bentuk kecintaan kepada agama ini, dan bentuk kecintaan kepada kaum muslimin seluruhnya. Kenapa ketika kita membahas bid'ah, walaupun pembahasan-pembahasan yang lain juga itu sama, kenapa secara khusus kita katakan pembahasan bid'ah ini itu merupakan bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak rela dia diibadahi dengan cara manusia, itu masalahnya. Ya. Manusia ketika membuat perkara baru dalam urusan agama ini, sesungguhnya dia sedang membuat tata cara ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak ridho dia diibadahi dengan, ya, tata cara manusia. Demikian. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya dengan maksud mengingkari, dan ini lebih mengena. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu? Mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah tentunya, yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa saja yang tidak Allah izinkan. Ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Dan pembahasan ini juga merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita, ya, sedang memberikan hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada manusia apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sendiri tidak berhak untuk mengarang-arang dalam urusan agama ini. Apabila beliau pun meletakkan sebuah syariat, itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila manusia itu berbuat bid'ah dalam urusan agama ini, sesungguhnya ini celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah beliau ini belum menunaikan tanggung jawab beliau, belum menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, orang yang berbuat bid'ah itu sedang menuduh Rasulullah SAW adalah seorang pengkhianat yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah menyempurnakan agama ini, namun, ya, ada satu atau beberapa
kebaikan-kebaikan yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu diketahui oleh orang yang berbuat bid'ah itu. Oleh karenanya ini merupakan bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus para muslim rahimani rahimakumullah, ini juga merupakan bentuk cinta kepada agama ini. Di mana ketika kita membahas tentang kebid'ahan ini, sesungguhnya kebid'ahan ini adalah perkara-perkara yang mengotori agama ini. Ketahuilah sesungguhnya ya, terjadinya perubahan pada agama-agama sebelum kita, agama-agama samawi sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, milah Ibrahim. Itu sesungguhnya terjadi perubahan pada agama mereka dikarenakan disusupkan sesuatu yang bukan dari mereka. Maaf, disusupkan kepada agama-agama tersebut sesuatu yang bukan berasal darinya. Demikian. Nah, sebagai bentuk kecintaan terhadap agama ini, padahal agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengingatkan kepada saudara seiman untuk tidak mengotori agama ini. Sebagai bentuk cinta kepada agama ini, agar agama ini terus murni. Sekaligus pembahasan tentang bid'ah ini merupakan bentuk cinta kepada saudara-saudara seiman. Ya. Di mana bid'ah itu merupakan perkara yang tertolak. Kita tidak ingin saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam ketika beramal, capek-capek beramal, letih sudah menghabiskan waktu, tenaga untuk beramal, ternyata tidak ada perintah pada amal tersebut. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Riwayat Bukhari wa Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang kelima dalam Arba'un An-Nawawi beliau. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang membuat baru dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka tertolak. Lihat, tertolak. Itulah bid'ah, tertolak. Capek-capek kita beramal, ternyata ini ada hal yang baru. Perkara bid'ah ini, ya, ini akan tertolak para muslim rahimani rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan berikutnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Lihat, ya. Jadi bid'ah itu perkara yang tertolak. Nah, sebagaimana kita pribadi, saya pribadi ketika beramal, capek-capek beramal, dan tidak ingin ketika sudah beramal dan capek melakukannya, ini tertolak, sia-sia jadinya. Nah, oleh karenanya ini merupakan bentuk, ya, kecintaan kepada saudara seiman, saudara seislam, mengingatkan mereka, bukan sebagai bentuk kebencian kepada mereka, bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap mereka, bukan. Sesungguhnya ini merupakan bentuk kecintaan. Sesungguhnya orang yang mengingatkan kita atas sebuah bahaya itu menunjukkan cintanya ia kepada kita. Seperti itu. Begitulah kita yang mengingatkan hal-hal ini, hal-hal yang buruk ini untuk ditinggalkan, itu merupakan bentuk cinta. Ya, bahkan itu merupakan bentuk kesempurnaan iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Jujur, saya cinta amal-amal saya suka amal-amal saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus cinta amal-amal saudara-saudara saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oleh karenanya ini kita ingatkan, dan itu bukanlah merupakan bentuk kebencian, bukan merupakan bentuk permusuhan, demi Allah, bukan saudara seiman, bukan. Pahami itu. Ya, pahami itu. Apakah ketika kita sedang melalui tebing atau kita sedang berkendara di sebuah
jalanan. Lalu ada orang yang mengingatkan kita, mungkin dengan keras karena kita mungkin terlalu kencang. Dia katakan hati-hati, di ujung jalan ini jalannya buruk dan di sisi kanan dan kirinya ada jurang. Apakah ketika dia mengingatkan hal tersebut itu menunjukkan kebencian kepada kita yang sedang berjalan tersebut? Ya. Walaupun mungkin dia menggunakan bahasa yang keras. Tentu tidak. Kita berbaik sangka kepadanya bahwasanya memang dia jujur dan itu merupakan kebaikannya dan itu merupakan bentuk barangkali cintanya kepada kita walaupun dia tak mengenalnya. Namun dia cinta karena sesama manusia tidak ingin ya orang lain ini mendapatkan keburukan seperti itu. Walaupun bahasa yang digunakan bahasa yang sedikit kasar barangkali. Walaupun mungkin suara yang dikeluarkan itu sedikit meninggi barangkali. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun apabila saudara-saudara seiman merasakan mungkin ketersinggungan atau merasakan barangkali ya kegerahan, maka ketahuilah itu sebuah kewajaran karena amalan yang biasa dilakukan dinyatakan ini ada potensi tertolak. Ya. Demikian. Hanya saja ini merupakan bentuk mengingatkan. Waspada itu lebih baik para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Namun andaikan kita sudah melakukan ya, bentuk mengingatkan saudara seiman yang kita meyakini bahwasanya ini akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, yaitu saling mengingatkan karena sesungguhnya ingatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kami meyakini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saudara seiman, demikian. Karena saudara-saudara sekalian itu tentu punya iman. Dan kembali kita tegaskan ini bukanlah merupakan bentuk kebencian dan permusuhan. Ini merupakan bentuk kasih sayang. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Dan kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bila ada orang yang berhutang kepada kita untuk membayar hutangnya ke bank yang ada ribanya? Apakah kita mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala? Bismillah. Tentunya hal ini butuh rincian. Rincian yang pertama adalah apabila orang tersebut berhutang kepada kita untuk melunasi hutangnya di lembaga perbankan ribawi dan dia bermaksud untuk berhenti darinya dan tidak ingin kembali kepadanya alias dia bertobat darinya, maka kita akan mendapatkan pahala tentunya. Bahkan kita ini bisa mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala meringankan bebannya. Yang kedua adalah pahala membantunya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dua pahala, ya. Bisa jadi kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ya meringankan ya beban saudara kita. Ya, meringankan beban saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang meringankan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan ringankan ya, Allah ringankan bagi dia di dunia dan di akhirat.
Seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Dan ini sekaligus juga merupakan bentuk bantuan ya kepada orang tersebut untuk bisa bertaubat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang niatnya adalah ingin bertobat, berlepas dari jeratan riba tersebut, maka bisa bisa kita mendapatkan pahala seperti ini. Rasulullah SAW Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian, ya. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua adalah bisa jadi kita mendapatkan dosa. Ya. Bisa jadi kita mendapatkan dosa apabila orang tersebut berhutang kepada kita untuk menutupi hutangnya, agar nanti dia bisa mendapatkan nama baik di bank tersebut, agar bisa kelak nanti dia berhutang kembali. Jadi rincian yang kedua ini adalah orang tersebut tidak bermaksud taubat dari dosa ribanya. Dia hanya berhutang bila tujuannya adalah untuk mendapatkan nama baik, yaitu melunasi hutang tepat pada waktunya. Maka dia berhutang kepada kita agar menutupi hutangnya kepada perbankan ribawi tersebut, agar untuk mendapatkan nama baik, sehingga di waktu kemudian dia bisa berhutang kembali. Nah, ini kita bisa berdosa karena ternyata kita mendukung dia untuk melakukan dosa berikutnya. Demikian. Nah, oleh karenanya kita harus tanya terlebih dahulu ketika kita ingin memberikan hutang kepada orang tersebut, apa tujuannya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak yang saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan dan digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Yang kedua adalah kita belajar agama agar mengetahui hukum-hukum yang wajib bagi kita untuk kita kerjakan, dan hukum-hukum dari apa saja yang haram bagi kita sehingga kita bisa meninggalkan, demikian. Dan apa saja yang halal bagi kita sehingga boleh kita interaksikan, dan apa saja yang haram bagi kita sehingga kita tinggalkan. Jadi belajar agama. Setelah kita berdoa kepada Allah, maka kita belajar agama. Demikian. Menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, seperti itu. Kemudian setelah itu adalah mengamalkan ilmu yang didapat. Apa saja yang merupakan perintah-perintah maka dikerjakan, apa saja yang merupakan larangan-larangan maka tinggalkan, apa saja yang berhukum halal dan boleh maka silahkan diinteraksikan. Demikian. Nah, yang seperti ini maka kita akan
dinyatakan sebagai hamba-hamba yang soleh, dan pahala-pahala dari amalan seorang hamba yang soleh ini, ya, atau amal-amal kesolehan seorang hamba ini akan, ya, dialirkan pahalanya kepada kedua orang tua. Tentunya dengan syarat orang tua kita adalah muslim. Kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Apabila mati manusia itu, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah au amalin salihin yad'u lahu, anak yang memiliki kesolehan, amal soleh tentunya, yang punya sifat mendoakan kebaikan baginya. Demikian hadis riwayat Muslim serta yang lainnya. Nah, ini adalah cara untuk menjadi anak yang soleh. Kemudian ada pertanyaan, "Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana cara menyelesaikan sawah yang sudah lama digadaikan orang tua kita?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawah yang sudah lama digadaikan, tentunya, ya, ini sebabnya karena hutang, ya. Dan hutang tentunya haruslah dibayar, wajib dibayar. Maka para muslim rahimani wa rahmakumullah, kebiasaan masyarakat pada umumnya adalah melakukan riba ketika bertransaksi hutang piutang dengan menyertakan adanya gadaian. Yaitu orang yang orang yang memberikan piutang itu akan mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Dalam kasus yang ditanyakan ini, sawah tersebut biasanya adalah ditanami, kemudian hasil panennya ini diambil oleh orang yang telah memberikan piutang tersebut. Ya, sesungguhnya ini bentuk riba. Ini termasuk hutang yang menarik keuntungan. Kaidah dalam agama kita, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang menarik keuntungan adalah riba, seperti itu, ya. Ini riba. Nah, bila ingin, ya, selamat dari riba, maka penggunaan sawah atau barang gadaian tersebut ini terhitung, ya, sewa bagi pihak pemberi piutang. Nah, sesungguhnya ini merupakan solusi untuk menyelesaikan hutang tersebut. Jadi selama digunakan, ya, barang gadaian itu dalam hal ini adalah sawah, ya, itu dihitung sewa, ya, dihitung sewa. Nah, biarkan dia menggunakan barang gadaian tersebut, sawah tersebut, mengolah sawah, mengambil manfaatnya, ya, sampai waktu sekiranya, ya, upah sewa tersebut senilai dengan hutang, sehingga ketika itu sudah berakhir hutang, berakhir pula, ya, barang gadaian itu, atau berakhir hutang, berakhir pula sewanya, seperti itu, sehingga kembali kepada orang tua tersebut atau ahli warisnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah boleh buka rekening di bank konvensional hanya untuk urusan usaha, bukan simpan uang?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama memberikan syarat-syarat untuk kebolehan meletakkan uang di perbankan konvensional, ya. Yang pertama adalah untuk keamanan diri ataupun keamanan harta, ya.
untuk keamanan diri atau keamanan harta. Nah, apabila diletakkan di rumah uang tersebut maka tidak aman, baik itu bagi diri maupun harta tersebut, maka ini boleh untuk diletakkan di perbankan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya, ini untuk urusan kemudahan, ya. Ini untuk hal yang kemudahan, sifatnya kemudahan, seperti untuk urusan transfer, ya, untuk urusan menarik uang, ya, dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Nah, sepertinya wallahu taala alam, apabila memang ini ya adalah untuk urusan usaha dan ini adalah untuk kemudahan, ya, maka wallahu taala alam ini termasuk yang dibolehkan. Tapi ingat, tidak boleh mengambil ribanya, yaitu bunganya. Demikian, ya. Tidak boleh mengambil ya bunganya, karena itu adalah riba. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apabila salat fardu secara sendiri, apakah harus iqamah dulu, ya, ataukah harus bagaimana? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya apabila seorang laki-laki, ya, maka kewajiban sholat fardunya adalah di masjid, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya idza sami'a ahadukumun nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Ya, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan adzan namun ia tidak mendatangi seruan tersebut, yaitu tidak mendatangi yaitu seruan untuk adzan untuk sholat tersebut, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena ada udurnya. Di antara udurnya seperti sakit, di antara udurnya adalah hujan dan seterusnya, demikian, ya. Begitu juga, ya, ada dalil yang lain, ya, yaitu ada hadis di mana seorang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diberi dispensasi agar bisa sholat di rumah karena dia buta. Demikian, ya. Kalau tidak salah sahabat yang minta ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan penuturannya, bahwasanya mengatakan, ya, ini dharirul basar, sesungguhnya aku adalah orang yang buta. Walaysa li qaidun yakuduni ilal masjid, dan aku tidak memiliki orang yang menuntunku menuju masjid, katanya seperti itu, ya. Lalu ia meminta kepada Nabi untuk diberikan dispensasi agar bisa sholat di masjid. Kemudian Rasulullah memberikan dispensasi itu. Lalu berpalinglah orang tersebut. Namun ketika orang itu berpaling, Rasulullah memanggilnya. Lalu bertanya kepadanya, "Atasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan seruan adzan?" Maka orang buta tadi mengatakan, "Na'am, iya, aku dengar." Maka Rasul mengatakan, "Fala idzan, kalau begitu tidak boleh." Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, seorang laki-laki muslim mukmin yang dia meyakini bahwasanya salat itu kewajiban dan yang menyeru itu adalah muadzin dengan seruan hayya 'alas shalah, mari menuju salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Salat itu menghantarkan kepada kemenangan. Lalu apa yang menghalanginya untuk menuju kemenangan dengan salatnya apabila dia mengerjakan secara berjamaah? Demikian, seperti itu. Ya, tidaklah ada orang yang memilih sholat di rumah sementara dia tidak memiliki udzur, bukan karena ketiduran, bukan karena ya hujan, bukan karena sakit, ya, padahal matanya sehat. Tidaklah ada yang menghalanginya kecuali memang hatinya sedang tidak sehat, imannya sedang tidak sehat, seperti itu. Maka hendaknya dia menuju masjid, sholat berjamaah di masjid. Namun saya berbaik sangka bahwasanya yang bertanya ini bisa jadi adalah perempuan, ya,
Kalau seorang laki-laki barangkali untuk istrinya. Kalaupun seorang laki-laki mungkin dalam kondisi ya tertidur sehingga ya kelewatan waktu sholat berjamaah di masjid. Maka ketika sholat di rumah secara sendiri, ya, maka tetap saja dianjurkan bagi dia untuk qomat, ya, dianjurkan baginya untuk qomat seperti itu, ya, iqamah, karena itu merupakan zikir, begitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi iqamah itu zikir, boleh, ya, seperti itu, walaupun sudah berlalu waktunya, ya. Jadi qomat itu fungsinya adalah untuk menegakkan sholat, ya, bukan untuk memanggil orang yang sholat, bukan hanya itu sebenarnya, ya. Tapi iqamah, maka disebut dengan iqamah karena dia makna mendirikan, menegakkan sholat. Jadi dengan qomat itu adalah waktu dimana untuk menegakkan sholat seperti itu. Ya, jadi masih dianjurkan untuk melakukan iqamat, ya, bagi orang yang sholat sendiri. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apa hukum uang yang diperoleh dari penjualan jangkrik, kroto, dan cacing yang biasanya dijual belikan untuk pakan burung dan ikan. Halalkah pekerjaan budidaya hewan tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangki, kroto. Kroto itu apa? Kayak jangkrik ya, kroto. Baik. Dan cacing. Apakah ini halal ya? Baik, kita akan jelaskan. Ketahuilah ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hewan-hewan yang menjijikkan. Ya, apakah hewan-hewan menjijikkan ini adalah halal untuk dijual belikan? Baik, untuk jangkrik insyaallah taala ya, atau yang semisal dengan jangkrik. Tadi disebutkan ya bahwasanya kroto ini mirip dengan jangkrik. Adapun jangkrik insyaallah taala adalah hewan yang halal. Jangkrik adalah hewan yang halal. Ya. Kroto itu ada yang menyebutkan bahwasanya kroto itu adalah telur semut ya. Nah, telur semut begitu. Baik ya. Kita bahas dulu jangkrik kalau begitu. Jangkrik atau kita katakan belalang, semisal belalang, maka hukum belalang itu adalah suci. Ya. Kita ulangi, jangkrik dan belalang ya. Ini hukum asalnya adalah suci dan halal. Bahkan manusia itu boleh untuk memakannya, wallahu taala a'lam. Ya. Karena ya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani ya wadamani." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Amad damani falhutu wal jaradu. Ya. Adapun dua bangkai tersebut yang halal adalah ikan dan belalang. Lihat ya. Wa amad damani, adapun dua darah yang halal tersebut adalah fal kabid wat tihal, yaitu limpa dan hati ya, seperti itu, limpa dan hati, demikian. Baik, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, jadi jangkrik itu boleh dijual belikan, boleh dimakan, ya boleh dijual belikan seperti itu. Adapun kroto, wallahu taala alam, kroto ini para ulama berbeda pendapat ya tentang semut, karena tadi disebutkan kroto ini adalah telur semut ya. Tentang semut ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum semut. Membunuh semut adalah diharamkan, ada yang mengatakan dimakruhkan, seperti itu. Nah, sesuatu yang diharamkan untuk dibunuh maka diharamkan pula untuk dijual belikan. Kita ulangi ya. Tentang semut para ulama berbeda pendapat tentang hukum membunuhnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya. Seperti itu.
bagi yang mengatakan haram, tentunya hewan ini ketika haram dibunuh, maka haram juga dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian barang yang haram, hewan yang haram dikonsumsi, maka haram juga untuk dijual belikan. Seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan, mengkonsumsi sesuatu, maka mengharamkan hasil jual belinya. Demikian. Ya. Seperti itu. Sehingga kerutu ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena kerutu adalah telurnya. Nah, ini tentunya akan membunuh semut tersebut, karena ini untuk pakan burung dan hewan. Bukankah ini bukan dimakan oleh manusia? Ya, permasalahannya dia juga ada di sini pembunuhannya. Wallahu taala alam. Mungkin bisa juga kita katakan bahwasanya kita jatuh kepada hukum haram, bisa jadi hukum haram dari pembunuhan tersebut, tapi dari sisi jual belinya ini mungkin halal. Wallahu taala alam. Seperti itu. Itu untuk kerutu. Kemudian untuk cacing. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, cacing Cacing, para ulama berbeda pendapat tentang hukum cacing ini. Ada yang mengatakan dia adalah najis karena menjijikkan. Hewan najis karena menjijikkan, alasannya seperti itu. Ada yang mengatakan dia halal karena tidak terdapat dalil yang tentang mengharamkannya. Ada yang dengan merinci. Kalau saya condong kepada pendapat rincian ini, yaitu apa? Apabila cacing ini hidup di media yang suci, seperti contohnya tanah-tanah yang suci, bukan dia seperti di tempat-tempat najis tinggalnya, hanya di tanah saja, maka hukumnya adalah suci sehingga halal untuk dikonsumsi bagi yang mau mengkonsumsinya. Biasanya ini adalah untuk obat tifus, seperti itu. Adapun cacing yang tinggal di tempat-tempat najis, tempat-tempat najis, maka dia pun najis, maka haram juga untuk mengkonsumsinya, sehingga haram pula untuk dijual belikan. Dalam hadis tadi yang kita sudah bacakan, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi untuk jangkrik dan cacing, yang cacing ini berasal dari media yang suci, maka ini adalah halal untuk dijual belikan dan budidayanya tentunya. Adapun kerutu, nah ini ada masalah. Saya barangkali ini masih meragukan saya ini, atau karena ada prediksi, ada yang mengatakan ini haram untuk dibunuh dan demikian, sehingga saya belum memastikan hukumnya. Kecuali bagi orang yang berpendapat bahwasanya ini hukumnya boleh, nah maka tentunya boleh juga untuk dijual belikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu telah mendekati masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Maka kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian, baik itu penyampaian materi maupun dalam penyampaian jawaban dari pertanyaan yang diajukan, ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Maka saya pribadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi. Adapun kebenaran maka ambillah, adapun kesalahan dan kekurangan itu tinggalkanlah. Demikian. Semoga bermanfaat, dan kembali kita ingatkan kepada saudara-saudara seiman, mari kita berdonasi. Kembali kita berdonasi, kita motivasi diri kita untuk mendonasikan sebagian harta yang kita miliki untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di Kota Medan.
sudah terkumpul sekitar 24,66%, yaitu sekitar 2.117.345.000 sekian. Dari total dana yang dibutuhkan 8.585.200.000 rupiah. Kekurangannya adalah 6.454.000 sekian rupiah. Silahkan kepada kaum muslimin sekalian yang memiliki kelapangan harta, yang menginginkan pahala yang melimpah, minimal balasan dari infak di jalan Allah adalah 700 kali lipatnya, dan ini akan menjadi aset bagi kita kelak, ya, setelah ketiadaan kita di alam dunia, yang pahala yang terus mengalir insyaallah taala, walaupun barangkali ya badan kita sudah hancur lebur dimakan tanah, maka silahkan salurkan walaupun sedikit, tak akan sia-sia, dan ketahuilah tidak akan mengurangi harta kita. Kata Nabi SAW, "Mana qasad sadaqatun min malin." Sedekah itu tak akan pernah mengurangi harta. Demikian. Nah, oleh karenanya, ini hadis Muslim ya. Oleh karenanya, jangan pernah merasa miskin, jangan pernah merasa ya takut kekurangan, jangan pernah merasa takut ya berkurang harta ketika kita bersedekah. Pasti Allah mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, kata Allah dalam surah Saba ayat 39. Apa saja yang kalian infakkan ya dari harta kalian sedikit saja, maka dia menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Silahkan salurkan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening syariah Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7127485555. Saya ulangi. Silakan salurkan ya infak Anda ke Bank Syariah Mandiri atau sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555, kode bank 451. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.